Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, teman-teman mahasiswa, pada kesempatan kali ini saya akan membahas materi yang berkaitan dengan logika matematika. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh mengenai materi ini, di sini saya akan mengenalkan ke teman-teman, yakni pengertian dari pernyataan. Nah, pernyataan itu merupakan kalimat yang mana sudah dapat ditentukan nilai kebenarannya. Nah, nilai kebenarannya di sini maksudnya adalah kita bisa mengidentifikasi apakah kalimat itu salah atau kalimat itu kalimat yang benar. Nah, ini kaitannya dengan kontennya begitu. Jadi nilai kebenarannya itu kaitannya yaitu dengan kontennya. Nah, di sini ada beberapa contoh kalimat kita bisa lihat. Yang pertama, di sini ada Semarang, ibu kota Jawa Tengah. Nah, di sini apakah kalimat ini merupakan pernyataan? Nah, kalau kita lihat, kita bisa mengidentifikasi nilai kebenarannya. Kita tahu bahwa Semarang itu beribu kota di Jawa Tengah, dan semua orang tahu bahwa ibu kota Jawa Tengah itu adalah Semarang. Nah, maka di sini kita bisa mengidentifikasi bahwa kalimat ini merupakan kalimat pernyataan yang bernilai benar begitu. Nah, kemudian yang kedua ini ada A, itu merupakan faktor dari 6 Nah, A sendiri kita tahu A ini sebagai suatu variabel yang mana nilainya itu belum bisa kita identifikasi dengan jelas. Nah, oleh karena itu kita tidak bisa menyebut bahwa kalimat ini merupakan kalimat yang benar atau kalimat yang salah, karena nilai A sendiri ini tidak teridentifikasi dengan benar. Nah, oleh karena itu maka contoh nomor 2 ini bukan merupakan suatu kalimat pernyataan begitu. Nah, kemudian yang ketiga, 2 adalah bilangan ganjil Nah, 2 kita tahu angka 2 itu merupakan suatu bilangan genap. Nah, kalau di sini ada suatu pernyataan 2 ini bernilai bilangan ganjil, maka ini merupakan suatu pernyataan yang salah Nah, jadi nomor 3 ini dia merupakan pernyataan, namun dia nilai kebenarannya itu salah di sini. Jadi ini tetap suatu pernyataan. Terus yang keempat, ada kalimat mudah-mudahan lulus ujian. Nah, kalau ini mudah-mudahan lulus ujian, ini kalimat yang merupakan seperti kalimat harapan, yang mana kita belum bisa menentukan suatu nilai kebenarannya. Oleh karena itu maka contoh nomor 4 ini bukan suatu pernyataan. Nah, tentunya teman-teman juga bisa mengidentifikasi di sini masih ada beberapa contoh apakah contoh ini merupakan pernyataan atau tidak. Dari definisi yang kita tahu bahwa pernyataan adalah kalimat yang dapat ditentukan nilai kebenarannya. Dia memiliki nilai kebenaran yang benar atau salah jadi salah satu dari ini. Selanjutnya kita akan membahas mengenai proposisi komposit Nah, semisalkan di sini kita punya suatu pernyataan P dan Q dimana di sini masing-masing merupakan proposisi elementer. Nah, maka proposisi atau pernyataan berikut ini merupakan proposisi atau pernyataan komposit. Nah, di sini ada beberapa jenis. Yang pertama yaitu konjungsi. Konjungsi biasa dilambangkan seperti ini. Nah, ini dibaca dengan P dan Q. Dia namanya konjungsi. Nah, kemudian ada disjungsi. Dia dilambangkan seperti ini dan dibaca P atau Q. Dia namanya disjungsi. Yang ketiga ada namanya implikasi. Lambangnya seperti ini. Nah, ini dibaca jika P maka Q, itu implikasi. Kemudian yang keempat itu ada namanya biimplikasi. Nah, lambangnya seperti ini. Kalau tadi implikasi itu satu arah ke kanan, kalau ini dia dua arah tandanya di sini dua arah. Nah, ini dibaca P jika dan hanya jika Q. Kemudian yang terakhir itu ada yang namanya negasi. Nah, negasi itu dilambangkan, ada yang menuliskan dengan strip atau garis di atas huruf, ada juga yang menuliskan strip di
sebelah kiri huruf, ya. Nah, ini dibaca dengan ingkaran P, ya, ingkaran P, begitu. Nah, kemudian di sini ini nanti, ya, dari proposisi komposit ini kita akan mendefinisikan nilai kebenarannya, ya. Nah, bagaimana kalau ada suatu pernyataan P, ya, misalkan kita punya pernyataan P dengan nilai kebenaran yaitu T itu true yang berarti benar dan F itu false yang berarti salah, ya. Nah, misalkan ada suatu pernyataan P yang mana di sini terdiri atas benar, benar, salah, salah. Kemudian ada Q yang mana terdiri atas benar, salah, ya. Nah, maka dari sini kita bisa menentukan nilai kebenarannya dari masing-masing preposisi komposit, ya. Nah, ini perlu digarisbawahi teman-teman bahwa nilai kebenaran ini nantinya yang mana menjadi dasar kita, ya. Dasar kita dalam mempelajari lebih dalam kaitannya dengan logika matematika. Nah, yang pertama yaitu ada konjungsi, ya, P dan Q. Nah, apabila di sini ada pernyataan benar dan di sini juga benar, maka P dan Q juga bernilai benar. Ya, apabila di sini ada dua pernyataan benar dan juga salah, maka P dan Q bernilai salah. Nah, apabila ada dua pernyataan bernilai salah dan benar, maka P dan Q bernilai juga salah. Nah, jika keduanya bernilai salah, P dan Q juga akan bernilai salah. Nah, dari sini maka bisa kita lihat bahwa P dan Q atau konjungsi di situ akan bernilai benar apabila dua pernyataan itu nilainya benar, ya. Nah, kemudian untuk P atau Q, ya. Nah, apabila di sini ada dua pernyataan yang bernilai benar, maka P atau Q juga pasti bernilai benar. Nah, apabila ada dua pernyataan, ya, pernyataan yang pertama bernilai benar dan yang kedua bernilai salah, maka jelas disjungsinya akan bernilai benar juga. Nah, begitu pula jika ada di sini pernyataan yang pertama bernilai salah dan yang kedua bernilai benar, nah maka P atau Q-nya juga bernilai benar. Nah, namun apabila nilai kebenaran dari dua pernyataan ini salah dan salah, maka P atau Q-nya juga akan bernilai salah. Nah, maka dari sini kita bisa peroleh bahwa pada disjungsi, ya, nilai kebenarannya itu akan bernilai benar apabila terdapat, ya, minimal satu pernyataan yang bernilai benar, ya, minimal satu. Jadi kalau dua-duanya benar, pasti dia akan bernilai benar. Nah, apabila dua-duanya bernilai salah, maka dia juga pasti akan bernilai salah. Oke, yang selanjutnya adalah implikasi. Jika P maka Q. Nah, apabila di sini ada pernyataan yang pertama benar, pernyataan yang kedua benar, maka implikasinya di sini juga benar. Nah, namun apabila ada suatu pernyataannya pertama itu benar, namun pernyataan keduanya itu salah, maka implikasinya akan bernilai salah, ya. Nah, apabila ada pernyataan pertama itu bernilai salah dan pernyataan yang kedua ini bernilai benar, maka implikasinya juga akan bernilai benar, ya. Nah, apabila kedua pernyataan ini bernilai salah, maka implikasinya juga akan di sini implikasinya akan bernilai benar, ya. Nah, jadi untuk implikasi di sini berlaku, ya, nilai kebenarannya di sini salah apabila, ya, ada pernyataan yang mana pernyataan yang pertama itu bernilai benar, namun pernyataan yang kedua di situ bernilai salah, ya. Oke, selanjutnya untuk biimplikasi, ya. Biimplikasi di sini kalau kita identifikasi, ya, apabila nilai kebenarannya di sini sama, benar dan benar, kemudian di sini salah dan salah, nah maka dia nilai kebenarannya akan benar, begitu, ya. Namun sebaliknya apabila nilai kebenarannya berbeda, yaitu
benar salah atau salah benar, maka di sini nilai kebenarannya juga dia akan salah, ya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu kaitannya dengan negasi. Negasi itu kebalikannya. Kalau P di sini bernilai benar, maka negasinya bernilai salah. Ya, kalau di sini bernilai salah, maka negasinya akan bernilai benar. Ya, itu yang dimaksud dengan negasi atau ingkaran. Nah, jadi lambangnya bisa di sebelah kiri atau bisa di sebelah atas, ya. Oke, baik. Di sini ada contoh ya. Kita akan menentukan dulu nilai kebenarannya. Ada 3 pernyataan. Pernyataan yang pertama yaitu tidak ada segitiga sama kaki yang tumpul. Nah, apakah ini benar atau salah? Nah, kita lihat segitiga sama kaki yang tumpul. Semisalkan aja kita buat sudut tumpulnya adalah lebih dari 90, yaitu 100. Nah, 100 jumlah sudut segitiga itu 180, maka masih sisa 80. Nah, 80 bisa kita bagi 2 untuk sudut di bagian kakinya. Nah, maka di situ dari contoh itu kita bisa tahu bahwa sebenarnya masih ada segitiga sama kaki yang tumpul. Nah, apabila ada yang mengatakan bahwa tidak ada, otomatis pernyataannya ini bernilai salah, begitu. Nah, kemudian yang Q, fungsi identitas merupakan fungsi satu-satu. Ya, fungsi identitas itu merupakan fungsi satu-satu. Nah, namanya fungsi identitas yaitu pasti nantinya dia akan kembali ke sesuai, ya. Yang namanya identitas itu pasti sesuai. Misalkan 1 dikali 1 sama dengan 1 kali 2 hasilnya 2, 1 kali 3 hasilnya 3. Nah, itu kan berarti dia merupakan suatu fungsi identitas yang mana hasilnya tidak akan sama, begitu, ya. Begitu juga misal ada 0 tambah 1 hasilnya 1, 0 tambah 2 hasilnya 2, ya. Di situ dengan angka yang berbeda pasti hasilnya juga akan berbeda, maka dia pasti satu-satu. Oke, kemudian ada pernyataan yang ketiga yaitu ada belah ketupat yang merupakan persegi panjang. Nah, ini juga benar, ya. Nah, dari sini kita bisa punya nilai kebenaran. P itu bernilai salah, Q dan R itu bernilai benar. Nah, dari sini apabila kita ingin mencari Q dan R, kita tahu Q itu bernilai benar, R itu juga bernilai benar, maka Q dan R juga bernilai benar. Nah, dan seterusnya yang lainnya bisa teman-teman cari sendiri. Nanti bisa dilengkapi sendiri. Oke, lanjut untuk tabel kebenaran, ya. Nah, tabel kebenaran di sini fungsinya apa? Jadi ketika kita membuat tabel kebenaran itu fungsinya supaya mempermudah kita mencari nilai kebenaran dari suatu proposisi yang majemuk, begitu, proposisi komposit. Nah, di sini ya kita lihat ada beberapa cara, ya. Jadi sebenarnya cara ini itu hanya kaitannya dengan peletakannya saja. Kalau teman-teman lebih nyaman dengan menggunakan cara yang pertama, silahkan teman-teman menggunakan cara yang pertama, yaitu kita buat seperti ini, ya. Jadi hasilnya ini di tengah, ya. Nah, ini memang agak ribet ketika nanti memang dia ada terdiri atas beberapa kurung, begitu. Nanti pasti akan cukup dalam pemahamannya itu nanti akan harus lebih secara mendetail, begitu. Nah, tapi kalau cara 2 ini tinggal aja kita urut, ya. Jadi dari P-Q, kemudian yang dibutuhkan itu P dan Q, ya, makanya dicari ini saja, P-nya sudah ada, ya. Nah, sebenarnya ya tidak sulit sih, ya, tidak terlalu sulit, ya. Cuman ya, kalau menurut saya pribadi cara yang kedua itu memang lebih sederhana, begitu, ya. Karena ya namanya hasil pasti dia letaknya ada di lebih enak memang, ya, letaknya ada di paling belakang sendiri, begitu. Tapi kalau teman-teman merasa lebih nyaman dengan menggunakan tabel yang ini, ya silahkan saja, begitu. Oke, jadi di sini hanya misalkan, ya, di sini ada P implikasi dengan P konjungsi Q, ya, ini kurung. Jadi jika P maka P dan Q, begitu bacanya, ya. Nah,
kita bisa mencari, misalkan kita pakai yang ini, ya karena di sini ada 2 pernyataan, maka kita cukup membuat 4 item, ya 4 baris. Nah, pernyataan yang pertama, ya itu pastinya kalau ada 4 pasti benarnya 2, kemudian salahnya ada 2. Nah, begitu pula nanti kelipatannya, misalkan ada 8, ya benarnya 4, salahnya ada 4 juga ya, jadi harus sama begitu. Nah, di sini untuk cara yang kedua, P-nya itu kita buat seperti ini. Jadi TTFF benar-benar salah-salah, sedangkan Q-nya kita buat yang berbeda. Jadi selang-seling ya, di sini ada benar-salah ya. Nah, kemudian kita akan mencari P dan Q. Benar dan benar, maka hasilnya benar, salah, hasilnya salah, dan seterusnya. Nah, kemudian kita akan mencari implikasinya, berarti P ini dengan ini. Nah, ini sama ini benar, ini sama ini berarti salah, ini sama ini benar, ini dan ini juga benar, ya begitu. Nah, ini hasilnya sama ini dan ini. Oke, yang lain juga silahkan nanti dibaca sendiri ya. Nah, yang jelas di sini yang perlu menjadi catatan adalah, nah teman-teman harus ini ya, harus memahami kalau tadi ada 2 pernyataan maka cukup ada 4 baris. Nah, tapi kalau ada 3 pernyataan seperti yang ini, yang D, ya, yang D itu kan ada 3 pernyataan, maka di sini kita butuh 8 baris. Ya, dari mana? Nah, nilai kebenaran ada 2. Ya, kemudian banyaknya pernyataan itu ada 3, berarti 2 pangkat 3. Nah, kalau ada 4 pernyataan, ya berarti 2 pangkat 4 dan seterusnya begitu. Nah, kemudian cara membuat tabel yang lebih mudah ya, di sini untuk pernyataan yang pertama kita bagi 2 aja, yang benar dan yang salah, jadi 4-4. Kemudian pernyataan yang kedua ini dikurangi, jadi 2-2 ya, jadi benar-benar salah-salah, benar-benar salah-salah, dan seterusnya. Nah, kemudian ada pernyataan yang ketiga. Nah, di sini sudah selang-seling ya, benar salah dengan jumlah yang sama. Nah, kemudian sekarang kita akan mencari dulu P dan Q ya, ini bisa dicari berarti ini dan ini dulu. Nah, kemudian yang terakhir P dan Q implikasi dari R. Nah, maka di sini ini ke sini berarti benar dan benar, maka hasilnya benar. Ini benar salah, maka hasilnya salah. Nah, teman-teman nggak boleh kebalik ya. Kalau misalkan ini ke sini nanti hasilnya akan berbeda, jadi harus disesuaikan dengan ini ya. Begitu. Ya, jadi ini ke sini berarti benar, ini ke sini berarti benar, salah ke benar berarti benar, salah berarti benar, salah benar, nah berarti ini benar, dan seterusnya. Nah, ini banyaknya tadi baris ya. Oke, lanjut teman-teman. Kita akan membahas yang kaitannya dengan tautologi, kontradiksi, dan juga kontingensi. Ya. Nah, kita harus tahu dulu apa itu tautologi. Ya, jadi tautologi itu proposisi komposit yang mana selalu bernilai benar untuk setiap nilai kebenaran dari proposisi elementernya. Ya, jadi di tautologi itu semuanya harus bernilai benar. Gitu. Jadi misalkan kayak ini ada tabel, dia merupakan tautologi jika di sini nilai kebenarannya semua adalah true, ya semua adalah benar. Itu tautologi. Nah, sebaliknya jika dia merupakan kontradiksi, maka proposisi komposit itu selalu bernilai salah ya pada setiap nilai kebenaran dari proposisi elementernya. Nah, yang kedua ada istilahnya kontingensi. Kontingensi itu berarti bukan tautologi maupun bukan kontradiksi. Kalau tadi tautologi itu semua nilai kebenarannya harus benar, sedangkan kontradiksi semua nilai kebenarannya harus salah. Nah, kalau kontingensi berarti tidak kedua-duanya. Ya, berarti bisa jadi campuran. Ada yang benar, ada yang salah, begitu. Oke, di sini adalah kita ada tiga
tiga proposisi komposit ya, kita akan mengidentifikasi dari ketiga ini mana yang merupakan tautologi, mana yang merupakan kontradiksi, dan mana yang merupakan kontingensi. Nah, kita akan buktikan dengan tentunya tabel kebenaran ya. Teman-teman bisa mencari dengan menggunakan tabel kebenaran. Nah, kalau kita lihat di sini, ini berarti yang ini ya, yang ini, nah dapat hasilnya adalah benar semua ya. Kalau kita lihat setelah dilakukan dicek nilai kebenarannya, di sini benar semua, maka ini merupakan tautologi begitu. Oke, nah ini ya. Nah, kemudian untuk yang lainnya teman-teman bisa mengecek sendiri ya, apakah ini merupakan tautologi atau kontradiksi atau merupakan kontingensi ya. Nanti bisa dicek dengan tabel kebenaran. Oke, lanjut teman-teman. Nah, di sini ada satu definisi lagi ya. Misalkan ada satu pernyataan P dan Q yang masing-masing merupakan proposisi komposit, maka proposisi jika P maka Q itu disebut implikasi logis jika P maka Q itu tautologi ya, yang mana dapat dinyatakan seperti ini. Nah, di sini kita akan menyelidiki ya. Jadi implikasi ini itu adalah implikasi logis jika implikasi ini merupakan tautologi begitu. Nah, kita cek satu persatu. Untuk yang A kita cek ya. Nah, di sini didapat hasilnya ini benar semua ya, berarti yang A itu merupakan tautologi. Nah, yang B juga, jadi dia merupakan implikasi logis ya. Jadi ketiganya ini merupakan implikasi logis. Nah, ini benar semua ya. Coba di sini kalau kita lihat, nah tapi kalau di sini oke, yang B kita lihat. Kalau yang B di sini benar semua ya. Coba kita cek ya, ternyata kontingensi dia, berarti mungkin ada yang salah di sini. Ini kan benar, ini benar. Oh, ini harusnya, nah ini harusnya salah ya teman-teman. Baris ketiga ini harusnya salah karena ini benar dan ini salah, maka ini harusnya salah ya. Jadi benar dia adalah kontingensi untuk yang B, sedangkan yang lainnya nilai kebenarannya sudah jelas ya. Ini dan ini benar. Nah, coba ini juga masih ada di sini, ternyata ini dan ini benar, ini dan ini salah, ini harusnya salah ya. Ini benar, nah ini benar. Oke, ini harusnya ini juga bukan tautologi, ini yang A. Ini merupakan kontingensi. Coba kita cek lagi untuk yang ini ya. Yang ini berarti benar dengan salah. Nah, ini harusnya juga salah. Ini benar, ini benar, ini benar. Nah, kalau kita lihat sebenarnya dari perhitungan ini tidak ada yang merupakan tautologi, berarti kemungkinan ini tidak ada yang implikasi logis. Nah, nanti coba teman-teman bisa dicek ya, bisa dicek ini dengan tabel kebenaran ya, mana yang merupakan tautologi. Kalau dia tautologi berarti nilai kebenarannya semuanya harus benar ya. Nah, ini harusnya diceknya itu dari kita. Kalau teman-teman mau lebih enak, ini bisa ditulis dulu P-nya apa, Q-nya apa, terus dicari dulu ini. Nah, baru ini mungkin tadi sudah dihitung ya. Jadi tinggal masuk aja di sini. Oh, maaf, saya salah menginterpretasikan. Harusnya ini ya yang kita cek ya, sorry. Ini kalau ini dan ini yang salah, berarti yang harus kita cek itu harusnya yang ininya. Oke, sama yang ini. Ya. Karena hasil akhirnya yang sebelah sini itu ada di sini, ya. Oke. Nah, kita lihat bahwa ini benar dan benar jadi benar.
Ini salah-salah jadi benar, ini salah benar jadi benar, ini salah-salah ini benar. Oke. Nah, begitu pula dengan yang ini juga nilainya harusnya ada di sini. Ya, ini nilai kebenarannya ada di sini. Jadi yang dicek ini dan ini. Ini dan ini, ini dan ini, ini dan ini. Nah, kalau yang ini berarti yang dicek yang sebelah sini ke ini, teman-teman. Ya, jadi ini berarti ini kita cek dengan yang sini. Benar-benar benar, salah, benar-benar. Nah, yang ini ya harusnya, ini kan benar, salah, harusnya ini salah. Ini salah-salah, ini sudah benar. Oke. Jadi kesimpulannya ini sudah benar. Ya, kesimpulannya ini sudah benar. Oke, lanjut. Kemudian ada yang namanya ekivalensi. Apa itu ekivalensi? Ya. Ekivalensi itu terjadi apabila ada dua proposisi komposit yang mana nilai kebenarannya di situ adalah sama. Ya. Nah, kita punya di sini misalkan P maka Q dengan negasi P atau Q. Ya, kita akan cek nilai kebenarannya. P ini benar-benar, ini benar, salah benar, ini oke. Nah, kemudian kita akan cek yang sini, negasi P atau Q. Ini berarti benar, ini salah, ini benar, ini benar. Ya, nah berarti dari sini sama ini nilai kebenarannya. Ya, jadi ini merupakan ekivalen. Ya, jadi proposisi komposit ini ekivalen dengan ini. Nah, ekivalen biasa dilambangkan dengan seperti ini. Ya, jadi teman-teman kalau punya pernyataan jika P maka Q, itu bisa juga dirubah jadi negasi P atau Q begitu. Oke, di situ demikian ya teman-teman yang bisa saya sampaikan yang kaitannya dengan nilai kebenaran dari proposisi komposit. Ya, kita sudah mempelajari jenis-jenis dari preposisi komposit. Di situ ada konjungsi, disjungsi, implikasi, biimplikasi, ya. Kemudian ada negasi, dan selanjutnya kita mempelajari bagaimana cara menentukan nilai kebenaran dari suatu preposisi komposit, ya. Yang mana nantinya nilai kebenarannya itu hasilnya kemungkinan bisa berupa tautologi, bisa berupa kontradiksi atau kontingensi, ya. Nah, selanjutnya kita juga mengenal ada yang namanya preposisi komposit yang ekivalen, yang mana berarti di dalam preposisi komposit itu nilai kebenarannya dari dua preposisi komposit itu adalah sama, begitu. Ya, demikian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.